ya. Silakan Zidan pimpin doanya dulu. Baik Ibu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu pengen ya anak-anak di sini coba cek teman sebelahnya. Cek kanan sama kiri. Ada yang nggak hadir nggak? Ada semua. Hadir semua, Ibu. Oke, syukur ya. Oke, hadir semua ya. Sekarang Ibu pengen tanya nih, berkaitan dengan materi hari ini. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang usaha ekonomi? Ada yang tahu? Coba jawab. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan. Ada lagi nggak? Jualan, Jualan. usaha jasa, Ada lagi? Risma? berdagang. Berdagang. Oke, berarti kurang lebihnya tahu tentang apa? Dagang, jasa, ya jualan. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi itu adalah materi yang kita akan bahas hari ini. Jadi di akhir pembelajaran ya, diharapkan kalian akan bisa mengidentifikasi nih jenis-jenis usaha ekonomi ya yang ada di wilayahnya, yaitu tentang usaha perdagangan, keindustrian, sama usaha jasa. Juga nanti selain kita sudah mengetahui ini, sudah bisa mengidentifikasi, diharapkan bisa bikin atau merancang satu usaha ekonomi. Nggak usah yang terlalu besar, ribet, yang sekiranya teman-teman lihat aja di lingkungan apa yang bisa menginspirasi gitu ya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan menonton sebuah video yang berkaitan dengan usaha perekonomian yang ada di Cirebon. Silakan dipahami ya, nanti Ibu akan tanya pemahaman kalian tentang video tersebut. Masih di Indonesia Morning Show, batik yang sepatu ini digemari hingga ke mancanegara karena warnanya yang sangat cerah. Batik bermotif awan menjadi batik ciri khas dari Kota Udan, Cirebon, Jawa Barat. Motif batik yang satu ini terbilang unik dengan warna cerah. Motifnya menyerupai awan atau mega, itu sebabnya disebut mega bendung. Ya, inilah batik mega bendung kebanggaan warga Cirebon, Jawa Barat. Batik yang sudah ada sejak ratusan tahun silam ini dibuat pertama kali dari baju tentunya. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Cirebon yang sudah melahirkan warisan budayanya hingga dikenal dunia internasional. Batik mega bendung sangat diminati oleh turis-turis. Kita juga banyak mengekspor ke Jepang, ke Amerika, karena motifnya ini sangat unik. Motifnya ini tidak berbentuk motif monoton, tapi motif awan. Sekarang batik mega bendung lebih banyak dikombinasi. Jadi Tadi kan kita sudah menonton video ya tentang batik ya, tentang usaha batik. Nah, kira-kira apakah kalian mengetahui jenis usaha lain yang ada di Cirebon? Ada yang tahu? Selain batik, Empal gentong, Ibu. yang empal gentong. Ada lagi? Usaha rotan, Bu. Ya, rotan, betul, Janex. Cukup? Atau ada lagi yang mau menambahkan? Udah. Nah, kira-kira tadi yang sudah disebutkan itu masuk ke jenis usaha apa? Rotan sama industri. Rotan industri. Kalau empal gentong masuknya apa? Perdagangan, Bu. Perdagangan bisa, cuma Perdagangan bisa, ya. industri juga bisa. Industri juga bisa kalau misalnya dari nol ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Tadi kita sudah menonton video ya. Ibu pengen ngecek nih pemahamannya anak-anak sini. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Ya, Zidan? Kalau tadi yang saya pahami berarti tentang usaha ekonomi, tentang batik tentang batik mega mendung. Cuman mungkin saya masih sulit untuk mengidentifikasi itu usahanya usaha apa, karena kurang spesifik juga, kurang jelas juga dari video itu. Jadi mungkin saya harus belajar lagi untuk mengidentifikasi.
yang punya pendapat lain? Bu, Ya, Janes? batik itu dibuat oleh Sunan Gunung Jati untuk persembahan waktu pernikahannya dengan istrinya yang berasal dari Tionghoa, Ibu. Ya betul ya, tambahannya. Jadi untuk batik Megamendung itu memang dibuatnya oleh Sunan Gunung Jati ya, yang menikah dengan siapa? Tionghoa. Oke, orang Tionghoa. Terus sebenarnya itu bisa dipakai untuk apa aja sih tadi tuh yang ditangkap? Bisa dipakai spray, baju, taplak meja. Ya itu kurang lebih seperti itu ya. Terus juga ternyata bukan hanya di Indonesia yang sudah digunakan atau terkenalnya itu, tapi di luar Indonesia, di berbagai negara tadi yang telah disebutkan. Jadi kita harus bangga juga nih gitu ya, kalau ternyata kebudayaan kita, ciri khas dari Cirebon itu sudah terkenal gitu ya, bahkan dinikmati juga oleh orang-orang di mancanegara. Gitu. Oke, tadi Zidan masih bingung berkaitan dengan itu masuknya usaha apa. Jadi kan tadi kita akan bahas 3 ya. Pertama berkaitan sama perindustrian, perdagangan, dan jasa. Oke, Ibu mau tanya dulu, kalian ketahui tentang usaha perindustrian itu apa? Kalau industri kayaknya yang bahan mentah, yang masih wujudnya kayak batu ya masih batu gitu. Nah kalau industri berarti bahan mentah ke bahan yang jadi kayak gitu. Oke, benar ya, benar yang disebutkan oleh Jin, kalau perindustrian itu untuk membuat barang gitu ya, atau barang atau benda itu yang memang masih nol gitu ya, belum jadi apa-apa sampai bisa digunakan atau barang bisa sampai jadi seperti itu ya. Ada yang mau kasih contoh? Apakah ini termasuk perindustrian? Ya Bu, termasuk industri. Ya betul, industri. Jadi industri itu memang cakupannya juga luas, bisa yang industri kecil, industri menengah atau bahkan besar. Ya, kalau perdagangan apa? Empal gentong, Ibu. Ya, empal gentong khususnya berarti dari apa nih? Bedanya sama yang industri itu apa? Ibu, kalau misalnya perdagangan itu bisa langsung dikonsumsi Bu oleh yang membelinya. Nah, sedangkan industri itu harus kita olah lagi barang yang kita belinya. Oke, lebih tepatnya memang tidak dari proses awal gitu ya. Kalau yang perdagangan, kalau yang tadi kan industri dari proses awal. Kalau misalnya perdagangan itu dari kita langsung beli nih, contohnya distributor gitu ya. Kita beli barang baju nih banyak terus kita jual lagi, itu kan perdagangan ya. Satu lagi usaha jasa. Jasa itu apa? Ya, Usaha yang memberikan kemudahan bagi yang memakainya. ya. Terus ada lagi? Usaha yang tidak menghasilkan barang melainkan dengan tenaga ataupun jasa. Oke, nah seperti itu ya. Jadi bedanya memang kita mendapatkan manfaatnya itu tidak berupa barang, tapi pelayanan seperti itu ya. Entah itu yang bersifat hiburan gitu ya, atau memberikan ilmu pengetahuan kepada kita seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau kita berkelompok ya. Nah ini kebetulan ada 4 orang. Jadi nanti ada kelompok 1 dan kelompok 2 akan diberikan LKPD ya sama bahan ajar dari 2 jenis usaha perekonomian yang berbeda. Oke. Nah untuk ini kelompok 1 ya, Zidan dan Elca, dan kelompok 2 Lisna dan Janes. Oke, untuk duduk bisa diatur ya biar enaknya gimana. Kalau biar enak kalau diputar ya, enaknya gimana biar nggak pegel ya. Oke, sebelum mulai Ibu inikan dulu ya, Bu bimbing dulu pengisiannya. Jadi ada 2 kertas ya, satunya itu adalah bahan ajarnya, bisa dicek lagi sesuai tadi yang sudah dijelaskan juga sekilas sama Ibu. 3 jenis usaha ekonomi ya, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Berikutnya itu adalah yang perlu adik-adik untuk identifikasi. Itu berdasarkan bacaan di situ, teksnya beda, jadi nanti isinya beda. Kalau misalnya teman adik-adik presentasi pun tidak akan sama.
satu ini, yang kelompok satu itu apa? Bisa dibaca tentang apa sih? Sentra Batik Cirebon. Kalau yang ini tentang penari topeng. Jadi dipahami. Kalau penari topeng itu jenis usaha apa? Pertanyaan yang pertama. Atau sentra batik jenis usaha apa sesuai dengan di bahan ajar 3 jenis itu. Yang berikutnya, berdasarkan jawaban sebelumnya, tadi misalnya masuknya usaha jenis apa nih, perindustrian gitu ya, atau perdagangan. Kira-kira selain ini penari topeng, kira-kira kalau misalnya contohnya milik perdagangan, itu yang adik-adik anak-anak ketahui di sini, kalian ketahui itu apa sih selain penari topeng gitu ya? Selain penari topeng jenisnya, sebutin aja. Gitu. Oh, jadi kalau misalkan saya jawab usaha perindustrian, nanti saya kasih contoh yang lain. Ya, betul gitu, benar Zidan. Nah, berikutnya, nah di sana ada kolom berikutnya yang terakhir ya. Kolom terakhir itu ada 4 pertanyaan juga di sana. Berdasarkan teks di atas ya, cobalah identifikasi. Di sana kayak ide usahanya, usaha apa sih? Apakah hiburan gitu ya, atau pendidikan, atau kuliner gitu ya? Bisa ditulis ya. Terus produk atau jasanya yang ditawarkan apa di sana? Yang nomor 3 ini berkaitan sama nomor 1 nggak bisa. Nomor 1 ini jawabannya jasa. Lalu rencana ide usahanya juga jasa lagi atau boleh? Yang mana? Yang nomor 3. Promosi. Nah, untuk sebenarnya 3 ini Bu. Maksudnya, kalau ini memang berkaitan sama teksnya. Jadi berdasarkan teks di atas berarti ya jawaban yang nomor 1 gitu. Bisa dibaca teksnya di situ ya, ada penjelasannya. Masuknya apa, promosinya apa. Kalau misalnya tidak ada, bisa di teman-teman pikirkan kira-kira kalau usaha seperti itu, kalau misalnya tidak ada detail ya, yang teman-teman ketahui, yang ada yang ketahui, apa sih promosinya, promosi yang terbaiknya gimana. Terus terakhir, kepada siapa ditawarkan, itu juga ada di sana ya. Atau kira-kira siapa sih yang melihat tari topeng misalnya gitu, atau yang membeli gitu ya, berkaitan sama batik gitu. Nanti setelah ini perwakilan dari masing-masing kelompok presentasikan hasilnya. Oke, ada yang bertanya dulu? Sudah paham. Oke, sudah, silakan ditulis. Berdasarkan jawaban sebelumnya, apa lagi yang terdapat dari usaha tersebut? Bukan baik. Oke anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugas KKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang Ibu pengen kalian untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Tapi tidak perlu semuanya, tapi perwakilan aja dari tiap kelompok. Nah, untuk mengecek gitu ya, untuk siapa dulu sih yang maju duluan, kita pakai Cinciripit ya. Ada yang tahu lagunya? Oke, sama Ibu Didi. Siapa yang mau ke depan ini? Dan Elca ya, Elca sama Lisna. Lisna ya. Di tengah. Cinciripit tulang bajing, kajepit kajepitku, bulu pare memencet. Oke, jadi yang pertama kelompok 1 dulu, baru kelompok 2 ya. Silakan bisa didiskusikan siapa yang mau ke depannya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak ada saya kelompok dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1 itu anggotanya ada saya tidak ada saya sama Richard. Nah, di sini saya itu dapat tentang sentra batik Cirebon. Nah, teksnya itu sentra batik Cirebon merupakan usaha kegiatan kreatif di mana pengrajin tapi juga tempat wisata budaya yang menarik, menawarkan pengalaman belajar tentang sejarah dan keindahan masih batik berperan Cirebon penting dalam melestarikan budaya, menarik wisatawan dan mendukung ekonomi lokal. Melalui dedikasinya, Susi kerapkan mempromosikan jasanya melalui media sosial sanggar tarinya. Kemudian jenis usaha apakah itu dan apa alasannya? Jenis usaha ini bergerak dalam sektor jasa. Alasannya karena Susi dalam pekerjaannya tidak menghasilkan barang, melainkan memberikan pelayanan berupa pertunjukan tari.
itu adalah merupakan usaha apa, industri ya, karena dari setengah jadi dari bahan mentah menjadi hasil jadi gitu ya. Terus kalau yang ini tari topeng itu merupakan jasa gitu, karena memberikan tontonan gitu ya, pertunjukan buat orang yang melihatnya, tidak ada produk yang dihasilkannya seperti itu. Jadi diharapkan nanti di akhir pembelajaran sudah lebih memahami tentang, bisa identifikasi nih apa aja jenis-jenis usaha yang ada di lingkungannya seperti itu. Oke anak-anak, untuk materi kali ini sudah selesai. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa acungkan tangan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, Ibu mau menyimpulkan ya. Kalau misalnya teman adik-adik atau anak-anak yang mau menyimpulkan, menambahkan, silakan boleh ya. Jadi untuk materi kali ini kita sudah membahas tentang apa? Usaha ekonomi ya, memahami berbagai jenis dan mengidentifikasi usaha perekonomian apa aja coba? Industri, terus jasa dan perdagangan. Oke, jadi diharapkan bisa membedakan atau mengidentifikasi yang ada di lingkungannya gitu, atau bahkan di lingkup yang lebih luas lagi. Dan nanti di sesi akhir ada tugas untuk membuat rancangan. Nah, nanti dijelaskan di akhir ya. Oke, sebelum ditutup ada refleksi dulu untuk pembelajaran hari ini. Bisa diisi ya. Si estafet di belakang. Nah, Ibu pengen tahu nih untuk gambaran pembelajaran hari ini gimana sih? Apakah menyenangkan atau misalnya marah, senang, terkejut nih, kaget gitu ya, atau malah takut atau sedih dengan materi kali ini ya? Bisa dibulatkan, terus digambar juga di wajahnya ya. Ibu pengen. Sudah? Sudah. Sudah. Dianting Bu. Saya di bawah doa. Terima kasih. Ini ada jerawat. Itu acting baju. Untuk partisipasinya ya atas kegiatan diskusi dan sudah memahami dan menyerap materi hari ini dengan baik ya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga nanti bermanfaat buat kalian ke depannya gitu ya. Nah, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari nih jenis-jenis usaha lainnya. Atau ada yang sudah baca belum? Lihat di bukunya jenis usaha apa lagi yang kita akan pelajari? Ada apa? Perikanan ya. Terus juga apa lagi? Pertambangan. Pertanian. Oke, jadi nanti untuk pertemuan berikutnya bisa dibaca lagi. Jadi sebelum kita masuk kelas sudah lebih paham. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita membaca alhamdulillah bersama-sama ya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan silakan dipimpin doa lagi oleh Bidan. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ada tugas ya untuk kalian berkaitan sama materi ini. Nanti tugasnya itu lewat Google Form ya. Lewat Google Form, Ibu bakal kirim linknya ke grup WhatsApp. Nah, berkaitan sama identifikasi jenis usaha, sama buat rancangan kecil ya, rancangan ide usaha yang sekiranya terpikirkan ini apa gitu. Kalau misalnya ada yang belum dipahami bisa ditanyakan lagi. Mati ya, silakan dikerjakan sebelum pertemuan berikutnya. Baik Bu.